지금까지 시청률 37.5%의 장김현선이었습니다. Pertama-tama saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi APBN dan juga materi APBD. Yang pertama yaitu ada definisi. Definisi APBN sendiri adalah rencana keuangan tahunan pertahanan negara yang disetujui oleh DPR menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Yang kedua adalah landasan APBN yaitu Keputusan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994, dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 1. Yang ketiga yaitu fungsi APBN. Yang pertama ada fungsi alokasi atau fungsi yang bertujuan untuk membagi proporsi anggaran. Yang kedua fungsi distribusi atau fungsi yang bertujuan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat. Yang ketiga fungsi stabilisasi atau fungsi yang bertujuan untuk menjaga kesetimbangan. Yang keempat adalah tujuan dari APBN. Yang pertama sebagai pedoman penerima dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Yang kedua membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. Dan yang terakhir memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Yang kelima ada prinsip APBN. Yang pertama berdasarkan aspek pendapatan yaitu mengintensifkan penerimaan sektor anggaran dalam hal jumlah dan ketepatan penyetoran. Yang kedua berdasarkan aspek pengeluaran yaitu terarah dan terkendali sesuai dengan anggaran dan program kegiatan. Yang keenam adalah mekanisme APBN. APBN sendiri disusun menggunakan dasar rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dibuat Presiden dibantu oleh Menteri Keuangan. RUU APBN yang telah selesai dibuat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila RUU APBN disetujui, maka akan disahkan menjadi UU APBN. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah komponen atau sumber terbagi menjadi dua. Yang pertama penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan sendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu pertama penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Yang kedua hibah yang terdiri dari devisa dan surat berharga. Yang kedua adalah pengeluaran yang terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama belanja pemerintah pusat terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, dan yang kedua belanja pemerintah daerah yaitu dana pembangunan dan dana otonomi khusus dan pembangunan. Jika tadi adalah pembahasan tentang APBN, sekarang adalah pembahasan tentang APBD. Sama seperti yang awal, yang pertama yaitu definisi. Definisi APBD adalah sesuatu yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan diterapkan dalam peraturan daerah menurut undang-undang. Selanjutnya yang kedua adalah landasan APBD. Yang pertama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 yang berisi tentang pemerintah daerah. Yang kedua Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 yang berisi tentang perimbangan keuangan. Dan yang ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 berisi tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Yang ketiga yaitu adalah fungsi. Di sini fungsi APBD dan APBN sama-sama fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi sendiri untuk APBD adalah membagi pendapatan, sedangkan fungsi distribusi adalah mengatur distribusi anggaran, dan fungsi stabilisasi adalah pemerintah daerah yang akan menjadi alat untuk memelihara dan menjaga keseimbangan perekonomian daerah. Yang keempat adalah tujuan APBD. Yang pertama sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan negara di daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Yang kedua mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran. Dan yang ketiga untuk menetapkan prioritas belanja daerah dalam 1 tahun tertentu. Yang kelima yaitu prinsip. Prinsip APBD sendiri adalah sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi keuangan daerah dan tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab, dan memperhatikan rasa keadilan. Yang keenam yaitu mekanisme APBD adalah pemerintah daerah melakukan pengajuan permohonan rancangan APBD kepada DPRD yang dibarengi oleh serangkaian dokumen dan penjelasan pendukung.
Yang ketujuh atau yang terakhir dari APBD adalah komponen atau sumber pendapatan. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pendapatan asli daerah yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan dari pengembalian. Yang kedua, pendapatan transfer terdiri dari dana alokasi umum atau DAKU dan dana alokasi khusus atau DAK. Yang ketiga adalah pendapatan lain yang sah, yaitu dana bagi hasil pajak dari provinsi atau dana dari desa. Jadi itulah penjelasan tentang materi APBN dan APBD yang bisa saya sampaikan. Saya Novia Maliasari dari kelas 11 IPA 1. Mohon maaf bila ada salah kata dan banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak. Bye-bye.